Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman wal Islam, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, seluruh jamaah malam, juga jamaah mahir di saat Allah. Alhamdulillah, suatu perintah dari Allah Taala yang telah memberikan nikmat yang tidak terhitung. Perintah itu nikmat Allah Tuhan, tidak ada yang mampu menghitung seluruh nikmat yang kita terima. Tidak terhitung jumlahnya. Oleh itu kita masih selalu bersyukur. Nikmat kita tadi makan menurut ya, makan bulannya Mas Budi. Ya, terima kasih ya dari Mas Adik. Terima ya. Atau lama juga betul ini. Sebelah sehat ya, yang sehat ya. Amin. Bakal baru tapi lama. Baik, salam dan salam juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi kita untuk menuju Telaga Kausar yang kita cita-citakan ya. Amin Allah amin. Pada malam ini bagian pertama parts ban ya bersama bicara Telaga Kausar dan ahli bid'ah ini karena masih butuh penguatan akidah kita ya. Jadi penguatan akidah kita hidup ini kan ada tujuan, ada maknanya dan ada konsekuensi dari hidup itu baik di dunia dan juga kelak di akhirat. Maka ini kalau usah menanyakan nggak mungkin. Jadi bagian pertama hari ini malam ini besok bersama lagi. Dan namanya memang untuk yang berikutnya juga akan bersambung. Kita ada 4 seri ya. Tapi hari ini ada Telaga Kausar. Kemudian kita juga akan tahu ya berapa lama kita akan berdiri kepada mahsyar. Nah itu nanti pertemuan berikutnya ya. Dan siapa pelaku bid'ah itu. Nah ini perlu kita bahas agar kita terhindar dari itu semuanya, Bapak Ibu sekalian ya. Bila kita memahami ilmu, kita akan memahami agar hal yang tidak baik itu kita hindarkan. Kita menuju pada satu tataran di mana ilmu yang dibutuhkan untuk menuju surganya Allah. Amin. Ya. Di sini dikatakan bahwa perbedaan antara Nabi dan para sahabat ya, menjelang turunnya surat Al-Kausar ya, itu terperbedaan. Maka di sana sini Bismillahirrahmanirrahim, inna a'dana al-kautsar fasalli limanhar. Ini kan surat yang turun setelah terjadi perbedaan antara para sahabat dan Muhammad ya. Jadi al-Kausar bisa dijadikan sebagai kebaikan yang banyak ya. Bisa pula nama surga dan nama sungai di surga atau nama telaga Nabi Muhammad ya di padang mahsyar. Jadi telaga itu posisinya ada di padang mahsyar ya. Sedangkan kita nanti di sana akan berdiri hadisnya sahih 50.000 tahun. Coba ya. 50.000 tahun orang disidangkan di padang mahsyar. Kita bisa bayangkan itu. Kondisi matahari 1 mil di atas kita. Sekarang itu jutaan mil dengan kita panas gitu ya. Ini hanya 1 mil di atas kita. Ya. Sesuatu yang tidak kita bayangkan logikanya ya. Jutaan mil saja. Jam 12 kita berdiri di depan di tengah lapangan sudah tidak kuat. Apalagi ini hanya 1 mil. Ya. Itulah ya. Makanya yang pada lalu saya katakan kalau kita mau minta perlindungan Allah maka lakukan sejadah 7 golongan yang dapat naungan dikala sudah tidak lagi naungan Allah ya. Apa 7 itu? Itu bukan lalu sudah saya gambarkan ya.
Nyatanya suka ngasih seperti itu lah, suka sabar begitu. Kalau benar dari Allah, kita saudara yang lagi ya. Nah kemudian telaga ini ada di padang mahsyar hanya untuk siapa? Untuk umatnya Muhammad yang tidak melakukan bid'ah, ya. Tidak melakukan bid'ah, yang bertawar dan betul pada Allah dan pada Nabi Muhammad, tidak mengada-ngada, tidak mengada-ngada hal yang baru, ya. Lalu orang-orang yang mengaku dirinya Islam tetapi banyak bid'ah. Dikatakan di sini bahwa pelaku bid'ah itu selama dia masih bertauhid, dia akan juga dimasukkan ke surga Allah. Tapi tidak bisa minum telaga, tidak bisa minum air telaga Nabi Muhammad. Sebenarnya itu butuh hukuman, ya. Ketika di padang mahsyar panasnya begitu, kemudian semua orang berebut mau masuk ke telaga Kausar untuk minum karena hausnya, ya. Tapi ada orang-orang yang mengaku dia Islam karena bid'ah, maka dia tidak bisa minum di situ. Terlepas semua, ya. Selama masih ada bekas-bekas wudunya terpancarkan dan Nabi melihat, ya, itu orang meskipun bid'ah dia akan tetap bisa masuk surga bersama Nabi, ya. Bid'ah, karena bid'ah yang mungkar betul, ya, yang tidak bisa ditolerir, bid'ah yang menyebutkan Allah. Misalnya bid'ahnya Syiah, agama Syiah, ya. Itu sudah keluar konteks dari Islam, itu dia tolak. Tapi kalau ulama kata bahwa muzilah rofaidah, ya, itu masih bisa bid'ah yang bisa diterima dan hanya tidak boleh masuk ke Muhammad, ya. Tidak bisa masuk ke yang murni, yang bisa masuk ke dalam umat. Ketika panasnya begitu teriknya, kemudian kita mencari telaga dan kita minum di situ, kemudian kita habis tidak haus, ya. Tidak ada rasa haus lagi, ya. Itulah telaga Kausar yang dijadikan Nabi. Maka di sini saya katakan, ya, Al-Kausar juga nama Khaub, telaga yang begitu besar dan mampu menampung seluruh jamaah Islam, umat Islam sedunia yang tidak melakukan bid'ah, ya. Telaga itu ada di padang mahsyar yang akan didatangkan oleh umat Muhammad SAW. Telaga ini memiliki air yang datangnya dari sungai Al-Kausar di surga. Jadi telaga itu dapat sungai dari sungai Kausar yang di surga. Jadi antara surga dan Kausar telaga ada hubungan. Ada semacam dua pipa besar yang mengalirkan dari sungai Kausar pada telaga Kausar. Ya, kita belum masuk di surga, masih padang mahsyar, ya. Ini kalau kita 50 tahun itu berarti berapa? Ya, 50 tahun. Yang itu usianya 85 tahun, ya. Ya, ini 50.000 tahun. Kita bisa bayangkan. Berdiri di situ menunggu sidang Allah, ya kan? Tapi semua yang di sidang itu adalah umatnya Muhammad, yang utama itu Muhammad. Banyak tafsir katakan orang yang tidak punya pahala nggak perlu disidang, ya, langsung dikirim neraka. Tapi orang yang mengaku dirinya iman Islam itu ditimbang antara amal baik dan amal buruknya. Tafsirnya begitu cara lain, ya. Ya. Ada dari sebagian hamba yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Allah berfirman, karena Nabi itu mengundang, engkau ada umatku, ya, sinilah aku beri air telagaku ini. Tapi Allah berfirman di sini, tidaklah engkau tahu, wahai Nabi, bahwa mereka telah amalkan amalan baru sesudah kamu wafat. Ya, ini yang perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Kemudian di hadis-hadis sebelumnya ini panjang lebar, ya. Bahwa di Al-Kausar di telaga tadi ada semacam kayak piala-piala terbuat dari emas, banyaknya seperti bintang di langit, jadi nggak terbatas,
semua orang bisa ambil itu dan untuk minum, ya, untuk minum itu ya. Barang siapa yang minum air telaga tersebut, maka dia tidak akan merasa haus selamanya. Kemudian Allah adalah ailah, ya. Jadi luasnya ukuran dari telaga Kausar ini digambarkan di sini, airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada manisnya madu. Ya. Ailah adalah nama daerah di ujung utara Jazirah Arab. Sementara Aman adalah nama daerah di ujung selatan Yaman, pesisir Samudra India. Jadi luas sekali, ya. Berapa puluh mil mengapung semua di situ. Ya. Ya. Dari sini yang perlu ditekankan di dalam riwayat yang lain, dari riwayat Bukhari nomor 751, ya, wahai Rabbu, mereka betul-betul pengikutku. Itu dalam pandangan Muhammad, ya. Allah berfirman, sebenarnya engkau tidak mengetahui bahwa mereka telah menjaga ajaranmu setelahmu. Kemudian aku Rasulullah SAW mengatakan, celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sudah. Nah, karena ya cukup halamannya, maka siapa perinciannya, siapa saja yang melakukan bid'ah ini minggu depan kita bahas, ya. Tapi sekarang kita bahas masalah haud hanya untuk orang-orang umat Muhammad, dan semua orang yang segera minum itu agar merasa hausnya hilang, ya, rasanya hilang. Kita berdiri 50.000 tahun, ya, kita bayangkan, ya, 50 tahun, ya. Kita hidup seperti yang tuh 80 tahun, rasanya udah sampai lelah itu. Badan rasa udah kekeliru, ya, jalan rasa udah gitu, ya. Bagi ribuan tahun, ya, kata Allah berkekuatan, ya. Untuk itu mari silahkan dielaborasi barangkali ada yang ingin mempertimbang dalam dan juga menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini. Waktu kami silahkan pada Ibu Bapak sekalian untuk saling diskusi. Demikian.